Shalom, halo teman-teman Hope Junior. Gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Amin. Amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini dimanapun kami ada, Tuhan hari ini dimanapun kami beribadah. Biarlah hari ini semua itu gak mengurangi sukacita kami Tuhan. Hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau memuliakan nama-Mu. Biar hari ini Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan hari ini biar hadirat-Mu dinyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami di hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan pujian ini dari awal, sebab kami mau berdiam Tuhan di dalam bait-Mu, di dalam rumah kediaman-Mu. Ajarku berdiam, yes, dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Menceritakan kasih-Mu.
kita. Masih semangat ya teman-teman. Kita mau lebih lagi, kita mau nyatakan syukur kita sama Tuhan karena Tuhan begitu baik buat hidup setiap kita ya teman-teman. Come on. Ya teman-teman, kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman kita menyatakan syukur kita sama Tuhan karena Tuhan sungguh baik buat hidup kita. Tuhan Yesus teramat baik buat hidup setiap teman-teman. Yesus selalu ada, Tuhan Yesus selalu menyertai hidup setiap kita. Hari ini kita mau tinggikan Dia, kita mau serukan namanya, kita mau nyatakan bahwa
Tuhan Yesus baik banget buat hidup setiap kita. Itu mau nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita.
Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada Tuhan buat hidup setiap kami. Dalam hari-hari kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau pegang tangan setiap kami Tuhan. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang setiap mimpi-mimpi kami, cita-cita kami Tuhan. Hari ini kami mau percaya sepenuhnya Tuhan sama Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh baik Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang berbicara Tuhan lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang mau Kau sampaikan Tuhan buat setiap kami bisa tersampaikan dengan baik Tuhan. Kayak mau jadi seorang murid Tuhan yang benar-benar dengaran Tuhan sama firman hari ini. Dan kami mau lakukan juga Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Hope Junior. Hari ini aku mau bagiin sesuatu, yaitu kita nih sama-sama belajar tentang pengabulan doa, teman-teman. Oke. Kalian tahu nggak sih teman-teman, pengabulan doa itu ada 3 kriteria loh menurut Alkitab. Nah, yaitu kita bisa lihat di dalam ayat, yaitu Matius 7 ayat 7 sampai 11 teman-teman. Yang di ayat 7-nya berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman, ada 3 kategori atau 3 karakter, yaitu yang pertama mintalah teman-teman, mintalah, yang kedua carilah, dan yang ketiga ketoklah teman-teman. Jadi di dalam doa teman-teman, kan kita banyak nih biasanya kalau berdoa itu kita sekedar berdoa gitu teman-teman, tapi waktu kita berdoa kadang Tuhan jawabnya itu lama gitu teman-teman. Nah, di sini di kategori yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu, maksudnya saat kita berdoa teman-teman, terus kita bakal diberikan dengan cuma-cuma teman-teman. Saat kita berdoa, Tuhan ngasih jawab doa kita itu dikasihnya dengan percuma, kayak gitu teman-teman. Terus kategori yang kedua itu ada carilah maka kamu akan mendapatkan. Nah, maksudnya apa teman-teman? Saat kalian berdoa, terus kalian action, ya kan? Berdoa sambil bertindak, gitu kan? Maka Tuhan akan jawab. Jadi kamu akan mendapatkan. Nah, dari sini udah kelihatan ya teman-teman ya perbedaannya. Yang pertama kita berdoa terus dapat dengan cuma-cuma tanpa kita berikan effort lebih. Dan yang kedua kita berdoa, kita melakukan tindakan, baru doa kita dijawab. Nah, yang ketiga yaitu ada ketoklah maka pintu akan dibukakan teman-teman. Nah, ketoklah ini bisa dibilang kayak kita bayar harga teman-teman. Jadi setelah kita berdoa, kita memohon, meminta sama Tuhan, kita nggak hanya dituntut untuk bertindak, untuk action, untuk mencapai doa kita, tapi kita bayar harga. Kayak misalnya nih kita sekolah ya, Tuhan saya mau nih dapat nilai yang bagus saat UN nanti, seperti itu. Nah, bayar harganya gimana? Kita belajar dari setiap hari tuh 7 hari berturut-turut misalnya, dari pagi sampai malam. Nah, yang dibayar harganya apa? Kayak kita waktu untuk keluarga berkurang karena kita fokus belajar. Terus waktu main game kita juga berkurang, waktu nongkrong sama temen kita berkurang. Nah, itu maksudnya ketoklah itu effortnya lebih lagi teman-teman, gitu. Itu 3 kategori saat kita melakukan doa teman-teman. Nah, di ayat selanjutnya ada, karena setiap orang yang meminta
menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, maksudnya apa teman-teman? Hari ini kita harus percaya teman-teman, gak usah takut teman-teman. Tuhan selalu menjawab doa kita, gitu teman-teman. Ya, kapan waktunya? Ya tergantung teman-teman, tergantung kondisi yang kita alami teman-teman, tergantung hati kita gitu teman-teman. Tuhan pasti memberikan jawaban doa kita dengan kesiapan kita teman-teman, kesiapan hati kita, mental kita gitu ya. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak bakal jawab doa kalian gitu. Terus yang ayat selanjutnya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah itu tadi teman-teman, maksud aku tuh, kita nggak usah khawatir. Tuhan punya rancangan yang indah, Tuhan punya waktu yang tepat untuk untuk masa depan kita, untuk hal-hal atau doa-doa yang hari ini kalian rindukan gitu teman-teman. Tuhan gak mungkin ngejerumusin kalian ke sesuatu hal yang jahat gitu kan, sesuatu hal yang gak enak, gak mungkin teman-teman. Pasti Tuhan berikan sesuatu yang baik buat teman-teman itu, yaitu di waktu yang tepat. Kesiapan mental, kesiapan hati kalian kayak gitu. Nah, terus di sini di sini juga ada yang namanya doa yang benar menurut Alkitab. Nah, kadang ada orang ya bilang, "Kak, aku udah berdoa nih. Tuhan, aku udah berdoa nih. Berdoa terus setiap pagi, malam, sore, doanya sama itu terus, tapi kok belum dijawab-jawab. Tapi kok hari ini aku belum menerima gitu. Aku belum merasakan yang aku inginkan," kayak gitu teman-teman. Nah, di situ kita harus tahu doa kita udah benar atau tidak gitu teman-teman. Karena kita nggak bisa doa sembarangan teman-teman. Ya, makanya di sini saya kasih tahu doa yang benar menurut Alkitab teman-teman. Kayak 1, berdoa memandang Allah sebagai Bapa. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya saat kita berdoa, kita misalnya nih berbicara sama orang tua kita di dunia nih teman-teman, santai aja gitu, kayak ngomong sama papa, ngomong sama mama. Nah begitupun sama Tuhan Yesus teman-teman. Bahkan nih di sini dibilang memandang Allah sebagai Bapa. Nah, walaupun kita ada yang bilang kayak Tuhan itu sahabat kita, Tuhan itu saudara kita lah, Tuhan itu pacar kita lah, sampai ada yang bilang kayak gitu. Maksudnya walaupun kita nganggap Tuhan bagaimanapun, jangan sampai menghilangkan rasa hormat kita kepada Tuhan teman-teman. Maksud Tuhan kayak gitu saat kita berdoa. Saat kita berdoa situ, dan yang kedua, nah kita harus memiliki hati yang bersih teman-teman. Memiliki hati yang bersih. Jadi setiap kita berdoa teman-teman, kita pastiin kalau kita itu nggak kebawa emosi, kalau kita itu nggak ada problem nih mungkin sama orang sekitar kita gitu. Jadi kita memiliki hati yang murni, yang siap, yang benar-benar bersih, pure, nggak ada masalah, nggak ada amarah gitu teman-teman. Ya, setiap doa, bahkan kalau bisa jangan ada kesedihan juga teman-teman. Kadang kan kita berdoa karena kita lagi sedih, lagi galau. Nah kalau bisa jangan teman-teman, ya. Kita harus memiliki hati yang bersih, yang emang kita berdoa karena kita
ingin bangun hubungan sama Tuhan, kita ingin curhat sama Tuhan, kayak gitu teman-teman, ya kan? Terus yang ketiga, nah menghormati Tuhan, nggak jauh beda sih sama yang pertama tadi, yang memandang Allah sebagai Bapa, teman-teman. Kenapa nih kita harus menghormati Tuhan, teman-teman? Aku nih kadang bukan punya temen sih, kadang nih akunya nih, kadang aku itu berdoa itu kalau aku bilang sekarang sih kayak ngasal gitu teman-teman, kayak menyepelekan lah gitu teman-teman. Menyepelekannya gimana? Kayak misalnya ngomong ke Tuhan lo gue, kayak gitu. Kayak wah parah sih, kayak nggak beretika banget gitu loh, jadi kayak nggak ngehormatin Tuhan banget sebagai Bapak kita gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Soalnya fokusnya gini teman-teman, kita sama orang tua kita, fokusnya ke orang tua kita nih. Berani nggak sih kita ngomong lo gue sama Tuhan, misalnya pas lagi doa, Tuhan gue pengen nih Tuhan punya motor bagus Tuhan, punya sepeda bagus, masa lo nggak ngasih gue sih Tuhan, padahal kan gue susah kemana-mana. Nah kayak gitu teman-teman. Nah kita fokus sama orang tua kita. Kalau coba kita ngomong kayak gitu ke orang tua kita, sopan gak sih kayak gitu? Nah jadi di situ makanya dibilang menghormati Tuhan. Walaupun kita nganggap Tuhan sebagai sahabat kita, tapi jangan sampai menghilangkan rasa hormat kita kepada Tuhan gitu teman-teman. Itu kuncinya di dalam doa teman-teman. Nah terus mengampuni orang lain. Nah ini sama teman-teman, hampir sama yang tadi, memiliki hati yang bersih. Nah Tuhan itu rindu banget teman-teman kalau kalian itu berdoa, kalian itu benar-benar hatinya itu pure, nggak ada masalah di belakang, kayak kalian mungkin pernah kepahitan sama teman kalian, terus sampai kalian nggak memaafkan. Soalnya aku nih sendiri teman-teman, pengalaman pribadi aku pernah teman-teman, aku berdoa gitu ya, aku berdoa kok kenapa ya doaku nggak pernah dijawab Tuhan. Terus aku berpikir flashback ke belakang, oh ternyata aku pernah kepahitan sama satu temen aku, dan satu temen aku itu di satu lingkungan aku, satu circle aku gitu, di tongkrongan. Tapi aku lost kontak sama dia, terus aku blok Instagramnya dia, kayak gitu teman-teman. Nah di situ berarti ada apa? Ada gap antara aku sama dia gitu teman-teman. Berarti selama aku hidup, walaupun aku bilang udah kok aku memaafkan, tapi perilaku aku kok kayak gitu ke dia, itu salah teman-teman. Ya seharusnya ya kalian harusnya lebih dewasa. Walaupun kita ada masalah, kan Tuhan sendiri bilang kita nih sebagai anak Kristus, kita harus kayak rendah hati, sabar, mengasihi. Terus Tuhan pernah bilang kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Jadi jangan karena nggak suka sama orang terus ya udah kita benci sama dia, nggak mau berhubungan lagi sama dia, padahal dia satu lingkungan sama kita gitu. Nggak boleh teman-teman, kita tetap harus ngerangkul, tetap mengasihi dia, mendoakan dia gitu teman-teman. Nah itu salah satu kenapa doa kita nggak dijawab teman-teman ya. Terus nah kenapa sih kita harus berdoa ya? Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu teman-teman ya salah satu hubungan kita sama Tuhan, interaksi kita sama Tuhan teman-teman. Kita bisa ngelihat sih sebagai saudara seiman ya, sebagai saudara Kristus gitu ya, kita bisa lihat orang yang rajin berdoa pasti hubungan sama Tuhan tuh benar-benar baik gitu, benar-benar intens gitu. Nah kita juga dituntut seperti itu teman-teman, dituntut seperti itu. Kayak Tuhan Yesus sebelum disalib kan dia pergi ke gunung dia berdoa. Nah jadi emang berdoa itu emang perlu teman-teman untuk orang yang percaya gitu teman-teman ya.
apa sih bagusnya berdoa tuh, manfaat berdoa? Yang pertama itu teman-teman, doa membuat hati dan pikiran kita tenang, teman-teman. Ya, kenapa bisa dibilang pikiran dan hati kita tenang? Saat kita punya struggle dalam hidup, ataupun kita punya kebahagiaan dalam hidup, kita bisa sharing dong, selain ke teman kita, ke Tuhan gitu. Kayak ada rasa puas, teman-teman, setelah kita sharing, seakan-akan kayak kita ada yang dengerin kayak gitu, teman-teman. Nah, terus yang kedua, doa adalah saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, saluran berkat maksudnya apa? Tuhan selalu, kalau kalian ya, kan di Alkitab tuh Tuhan selalu punya janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita bagi orang percaya kan, bagi anak-anak Kristus kan. Nah, jadi dengan berdoa kita itu dapat, Tuhan itu ini tuh anakku nih gitu, ini tuh hambaku nih, dia selalu dekat sama aku gitu kan, selalu intens sama aku, selalu baca firman Tuhan, selalu berdoa. Ya otomatis Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita gitu, teman-teman. Berkat-berkat yang besar buat hidup kita kayak gitu. Dan yang ketiga, doa membuat iman kita semakin kuat. Nah, di dalam doa, teman-teman, kayak ya nggak sih, kalau misalnya kita nih taat akan firman Tuhan, kita sering berdoa, walaupun nih kita nanti di sekolah pergaulan kita mohon maaf kayak nggak bener gitu ya, teman-teman ya, kayak teman-teman kita suka ngerokok, teman-teman kita suka mabok gitu kan, teman-teman kita suka bolos sekolah kayak gitu. Nah, saat kita intens dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, kita bisa membatasi diri kita, teman-teman. Kita bisa tahu, nggak boleh loh sebagai anak Kristus kita kayak gitu, nggak boleh dong. Kita harus jadi teladan, kita harus serupa dengan Tuhan, dan ya kita harus bisa bagi berkat ini ke teman-teman kita, malahan harusnya seperti itu gitu, teman-teman. Ya. Terus yang keempat, doa membuat kita terhindar dari cobaan. Nah, itu teman-teman. Berdoa itu, teman-teman, saya nih tuh belajar, teman-teman. Kalau setiap berdoa, awalan berdoa harus mengucap syukur, teman-teman. Harus ada ucapan syukur gitu, teman-teman. Kenapa harus kayak gitu? Ya, kita bersyukur akan yang terjadi gitu, teman-teman, karena setiap yang terjadi itu membuat pembelajaran buat kita gitu, apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita gitu. Makanya setiap berdoa pasti saya berdoa untuk mengucap syukur gitu, seperti kayak, Tuhan terima kasih buat hari ini atas hal yang terjadi di dalam keluarga, di dalam pertemanan. Hari ini Fran bersyukur masih berhubungan dengan mereka, Fran banyak belajar dari ya bla 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 segala macam, baru kayak masuk ke dalam topik kita memohon sama Tuhan gitu. Pokoknya kalau berdoa jangan lupa untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena yang dibilang tadi, terhindar dari cobaan. Jadi setiap nanti ada cobaan, walaupun itu kita anggap cobaan, itu bukan cobaan bagi kita gitu, teman-teman. Malahan itu sebagai sebagai hal pembelajaran, sebagai berkat lah, sehingga kita tetap sukacita gitu. Ngerti nggak, teman-teman? Itu. Dan walaupun nanti ada cobaan yang berat, Tuhan juga memberikan, kan pernah dengar kan, teman-teman, Tuhan akan memberikan Tuhan gak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita gitu. Nah, di situ kita nih bisa kuat, teman-teman, iman kita dari kita berdoa kayak gitu, ya kan? Kayak gitu, teman-teman. Oke, di sini aku mungkin mau sharing ya, teman-teman ya.
soal doa yang mungkin pernah Tuhan kabulkan di dalam hidup aku, teman-teman. Aku pernah, teman-teman, itu pernah sebelumnya kan aku kan kuliah ya, teman-teman ya. Aku kuliah, aku ikut organisasi Rokris gitu, teman-teman. Nah, dulu itu aku itu punya motor, teman-teman. Punya motor, tapi motornya itu udah rusak parah, teman-teman. Udah buluk lah gitu. Untuk bonceng aja udah meletot-meletot, teman-teman, gitu kan. Aku pernah berdoa, teman-teman, minta sama Tuhan kasih motor yang bagus, tapi bukan untuk gaya-gayaan, teman-teman. Aku bilang di situ, Tuhan, ini untuk kemuliaan namamu, buat buat pelayanan, buat kayak jemput jiwa segala macem. Kalau misalnya ada kegiatan kuliah seperti itu, teman-teman, untuk ngangkut barang kuat kayak gitu kan, teman-teman. Aku berdoa tuh sama Tuhan seperti itu. Ya, dengan dulu sih untungnya ya kan, mungkin doa aku itu benar, teman-teman. Aku nggak ada, hati aku siap, mental aku siap. Akhirnya aku dapat dengan yang 3 kategori itu, yang aku bisa dibilang aku dapat yang kategori yang pertama, yang berdoa, meminta, terus langsung dikasih dengan cuma-cuma gitu, teman-teman. Nah, setelah aku berdoa kayak gitu, tiba-tiba papa aku itu nelpon aku, suruh pulang ke rumah, tiba-tiba ngasih aku duit, suruh nyari motor. Karena aku pernah bilang ke papaku untuk mau minta motor bagus gitu, tapi bagus yang enak dibawa lah gitu. Dan ya puji Tuhan, aku dapat motor yang bagus, teman-teman. Menurut aku sih di zaman itu bagus ya. Aku dapat motor kayak motor dibilang motor moge gitu, yang CBR 150 kayak gitu, teman-teman. Dan bersyukur, teman-teman, aku bisa beli itu, dan aku bisa buat itu buat pelayanan juga, teman-teman. Jadi kemana-mana pelayanan aku nggak terhambat lagi, yang masalah rantainya lepas lah, yang masalah bannya suka trouble lah kayak gitu, teman-teman. Aku bisa jemput teman aku untuk datang ke acara kegiatan rohani lah kayak gitu, teman-teman. Gitu. Jadi ya itu sih pengalaman aku di dalam berdoa yang benar-benar menurut aku itu berkesan banget gitu. Tuhan tuh baik dalam hidup aku. Jadi aku berharap teman-teman lebih intens lagi berdoa sama Tuhan. Hari ini teman-teman lebih mengerti lagi cara doa yang benar. Biar apa? Biar hari ini Tuhan bisa ngabulin kerinduan teman-teman dan kerinduan Tuhan di dalam hidup teman-teman kayak gitu. Ya, sekian sharing saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, sekarang kita berdoa. Kita tutup hari ini. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar Bapa tentang pengabulan doa, Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami mengerti Tuhan bagaimana kami bersikap, bagaimana hati kami dan mental kami, Tuhan, siap Tuhan saat kami berdoa, Tuhan, agar hari ini Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi cita-cita kami, bahkan Tuhan masa depan kami, Tuhan, hari ini boleh Tuhan tercapai, Tuhan, boleh Tuhan hari ini Engkau jawab Bapa. Tuhan, kami mau juga Tuhan tidak hanya sekedar meminta Bapa, tapi hari ini kami boleh bersyukur Tuhan kalau kami masih sehat, dan kami Tuhan, tubuh kami boleh Tuhan menjadi berkat buat teman-teman kami dimanapun, bisa menjadi rema juga Tuhan bagi teman-teman kami di dalam perbuatan kami, perilaku kami, sikap, bahkan omongan kami, Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau mempraktekkan firman-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
Welcome to Hope Junior. Berikut adalah pengumuman. Kompak atau komunitas sepakat. Kami mengundang teman-teman semua untuk tergabung dalam pemuritan dan setia untuk kompak. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam kompak, bisa menghubungi Kak Franz dan Kak Sharon. Jangan lupa kompak ya. Kami juga mengingatkan setiap teman-teman untuk bersaat teduh. Mari setiap harinya kita luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Teman-teman, berikut adalah daftar rekening untuk persembahan kolekte, perpuluhan, dan persembahan gedung. Teman-teman bisa langsung screenshot aja layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa nyata buat hidup teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Hope Junior. Mari kita bertumbuh bersama dalam komunitas seiman yang Tuhan berikan. Happy weekend teman-teman, see you next week. Mari teman-teman kita akhiri ibadah ini, mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa teman-teman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam namamu, haleluya, amin.